Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syair atau puisi, nanah dan hikmah. Yang pertama ini adalah syair yang terkait hadis tentang syair yang terkait dengan nanah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, La ayyam tali'a jawfu ahadikum qayhan khairun lahu min ayyam tali'a syi'ron. Artinya lebih baik perut salah satu kalian diisi nanah daripada diisi syair atau puisi. Jika dipahami secara tekstual, hadis ini menunjukkan bahwa syair atau puisi, membuat syair bersenandung, membuat puisi, itu hukumnya haram. Artinya apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan ketidaksukaan beliau kepada syair atau puisi. Dalam kitab Asbabu Uridil Hadis karya Asyuti, beliau menjelaskan bahwa hadis ini mempunyai sebab urut. Pada suatu waktu Rasulullah SAW melakukan perjalanan dan berada di kota Al-Arj, berjarak sekitar 80-an kilometer dari Madinah. Kota Al-Arj ini merupakan tempat bertemunya berbagai jurusan. Kemudian di situ terdapat berbagai tradisi dan budaya, antara lain isinya adalah syair. Jadi para penyair bertemu di situ, kemudian membuat puisi. Sama seperti di sekitar Malioboro itu kan banyak para seniman yang berasal dari berbagai daerah, kemudian bertemu di situ, kemudian membuat lagu-lagu, membuat puisi. Nah, kemudian ketika itu ada seseorang yang mendeklamasikan atau membaca atau membuat puisi di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda sebagaimana tadi, bahwa lebih baik perut seseorang diisi nanah daripada diisi sebuah syair. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pensyarah dari kitab Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaz, mengatakan bahwa syair yang dibaca seseorang tadi di hadapan Rasulullah SAW ini kemungkinan isinya ini tidak baik, tidak sopan, atau mungkin penyairnya itu orang musyrik, orang kafir. Jadi isinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW memberikan ini ketidaksukaan, sikap tidak suka terhadap syair atau puisi. Kemudian yang kedua, ini kaitannya syair dan hikmah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna minasyairi hikmatan. Sesungguhnya sebagian dari syair itu adalah hikmah. Jadi kalau sebelumnya ini puisi itu dilarang oleh Rasulullah, pada hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa syair ini sebagian itu mempunyai hikmah. Jadi syair yang
berisi kebaikan, ya, kemudian berisi tentang motivasi, ya, kemudian berisi tentang peringatan-peringatan untuk menjauhi amal-amal yang tidak baik. Ini adalah hikmah, ya, jadi tidak dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu banyak para penyair dari orang-orang Islam, ya, misalnya seperti Imam Syafi'i ini mempunyai kitab yang berisi tentang syair-syair beliau, ya, namanya Diwan Asy-Syafi'i. Kemudian nanti banyak juga kitab-kitab yang berisi tentang syair-syair, ya, kitab-kitab yang berkaitan dengan keilmuan di dalam Islam. Ya, misalnya nanti ada Alfiyah Ibnu Malik, ini kan syair, ya, dengan bentuk bahar rojas yang jumlahnya 1000. Ya. Kemudian nanti ada Alfiyah fi Ilmil Hadis karya Al-Iraqi, kemudian ada lagi Alfiyah Hadis karya Asyuti, ada Alfiyah Fikih karya Ibnu Ruslan, ada Alfiyah Uqudul Juman, ya, dalam ilmu balaghah karya Asyuti dan lain sebagainya. Bahkan, ya, banyak ulama yang berlomba-lomba membuat syair, ya, di dalam ilmu-ilmu tersebut, ya. Misalnya kalau Ibnu Malik mengatakan fa'iqatan alfiyata bni mu'ti, ya. Ini watak tadi ridam bighairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Jadi bahwa Alfiyah Ibnu Malik itu lebih baik dari Alfiyah Ibnu Mu'ti. Kemudian nanti Al-Azhari juga mempunyai alfiyah yang juga ya, menurutnya lebih baik daripada Alfiyah Ibnu Malik, ya, fa'iqatan alfiyata bni Maliki. Alfiyahnya Al-Iraqi juga seperti itu, ya. Itu diungguli oleh alfiyahnya Asyuti. Di dalam alfiyah hadisnya Asyuti, beliau mengatakan fa'iqatan alfiyatal Iraqi fil ijasi wal idnabi watisaki. Jadi berlomba-lomba membuat syair, ya, karena puisi itu atau bahar itu lebih mudah difahami dan dihafalkan daripada yang berbentuk nathar atau prosa. Oleh karena itu sabda Nabi ini inna minasyairi hikmatan adalah syair-syair tadi yang tidak melanggar aturan-aturan syariat. Ya, jadi dari dua hadis ini, yang satu melarang puisi, yang satu memuji puisi, ya. Ini hadis-hadis ini harus difahami, ya, secara tekstual, ya, dan juga kontekstual. Harus difahami sebab-sebab khususnya tadi, ya, sebab urutnya tadi, dan juga harus difahami nanti tujuannya seperti apa. Jadi tidak kemudian hadis ini kemudian digunakan untuk kepentingan masing-masing, ya, yang tidak suka puisi kemudian menggunakan hadis yang melarang tentang puisi, kemudian yang suka puisi tadi menggunakan hadis yang memuji tentang puisi. Nanti akhirnya tidak pemahaman itu akhirnya nanti pemahaman yang tidak komprehensif, ya, pemahaman yang parsial. Jadi nanti akan menyebabkan pemahaman yang sepotong-potong, dan ini nanti berbahaya, ya, sama seperti hadis-hadis tentang pajak tanah, ya, kemudian hadis tentang tentang, ya, misalnya makan makanan tertentu itu juga nanti tidak boleh difahami secara parsial. Oleh karena itu ya, di dalam kasus ini syair di dalam hadis ini juga nanti
banyak asbabul wurudnya, baik secara khos maupun secara am, dan kita juga tidak bisa terlepas dari penjelasan ulama-ulama terdahulu, penjelasan para syarih ya, syurahul kutub ya, para pensyarah atau komentator dari kitab-kitab hadis ya, seperti Ibnu Hajar al Asqalani, kemudian Yahya bin Syaraf an-Nawawi, As-Suyuti, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hadis itu kan mempunyai konteks tertentu, dan itu harus difahami lewat orang-orang yang hidup pada zaman itu, dan kemudian nanti peristiwa-peristiwa itu diceritakan kepada orang-orang setelahnya, dan setelahnya sampai kepada kita. Jadi tidak bisa kita memahami hadis kemudian sepotong itu. Sama seperti hadis tentang tentang bid'ah itu kan kemudian digunakan sebagai sebagai hakim ya, kullu bid'atin dolalah, dan kemudian juga digunakan sebagai hakim untuk mengharamkan atau melabeli negatif semua tradisi dan kebudayaan yang ada di negara kita ya, tradisi upacara bendera, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Padahal hadis-hadis itu mempunyai konteks tertentu, dan juga tradisi itu juga nanti kalau dilacak akarnya juga sampai kepada apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan juga banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah juga mencintai Madinah ya, kemudian juga ingin meninggal di Madinah ya, kemudian juga Rasulullah mengunggulkan ya kota-kota yang daerah di mana Rasulullah lahir, Makkah, kemudian juga di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap dan wafat di Madinah itu. Jadi itulah pentingnya nanti kita melihat hadis-hadis itu secara menyeluruh. Demikian kuliah kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.